Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini Minggu Gaudete, Minggu bersukacita. Namun sayangnya sebagian merasa sedih. Brasil harus pulang, kalah melawan Kroasia. Neymar menangis, penggemar Brasil menangis. Bahkan anak Miss Dinar matanya masih bengkak, 2 hari menangis. Lalu Portugal harus menangis, Ronaldo pulang dengan menangis, kalah karena kalah dengan Maroko. Di sini ada penggemar Portugal, sudah selesai menangisnya ya. Jangan menangis, ini Minggu bersukacita. Begitu juga semalam juga Inggris juga harus menangis lagi. Waduh, ini banyak yang menangis penggemarnya ya. Jadi Minggu bersukacita gara-gara bola jadi pada ikutan menangis. Makanya saya kasih tips cara senang nonton bola Piala Dunia. Jadi 1 menit atau 2 menit terakhir pilihlah kira-kira tim yang akan menang. Nah, jadi kalau sudah kelihatan 2 menit pasti akan kalah, rubahlah supaya suasana hati Anda berubah, supaya ketika menang Anda bergembira. Itu tipsnya ya. Jadi itu supaya bersukacita dan bergembira. Nih Bapak Prodiakon megang mana? Argentina apa megang yang mana? Saya pegang Argentina. Semuanya pegang Argentina atau bukan? Bukan. Kalau bukan kita sudah berpisah dari sini. Saya pulang lewat sini, Bapak lewat sana nanti ya. Ya kok jadi bola ya? Tidak, ini Minggu Gaudete, bersukacita. Kadang-kadang orang tidak jadi bersukacita gara-gara sepak bola. Ya itulah bola yang bulat itu. Saudara-saudari terkasih, Minggu Gaudete ini adalah minggu di mana Tuhan itu dekat, hadir dan sudah ada. Dan tentu saja dalam masa-masa penantian ini, Advent yang disebut penantian itu, Tuhan yang sudah dekat itu harus kita rasakan. Mana? Kalau kita bersukacita karena Tuhan yang sudah kita rasakan, mana? Seperti apa? Itu pertanyaannya. Kalau gambaran kita mau melihat Tuhan yang sudah hadir di tengah-tengah itu, apakah seperti 2000 tahun yang lalu? Kita lihat Tuhan itu lahir kembali seperti seorang bayi yang kemudian menjadi besar dan kita melihat itu. Atau kedatangan yang kedua kali, akhirnya akhir zaman. Apakah seperti itu yang kita pahami tentang kedatangan Tuhan yang setiap Natal ini kita rayakan? Apa kedatangan Tuhan yang membuat kita gembira yang bisa kita rasakan sekarang ini? Nah, pertanyaan ini mungkin bisa kita jawab hanya sedikit sebuah cerita. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa Tuhan itu yang datang dan hadir itu ditangkap sesuai dengan kehendak diri sendiri, ditangkap sesuai dengan kemauan diri sendiri, atau gambarannya menurut dirinya sendiri. Ada sebuah cerita fiktif, kalau kebetulan mohon maaf, ada yang namanya Mak Ipah dan Mak Onah, 2 tetangga yang tidak pernah akur, musuh bebuyutan. Kalau nyapu Mak Ipah dari dalam keluar dibelokkan ke halamannya Mak Onah. Mak Onah juga kalau nyapu dari dalam keluar dibelokkan ke halamannya Mak Ipah. Begitu terus. Gangnya dibedakan dengan gang sempit. Kalau ketemu di gang sempit saling acuh tak acuh. Kalau pepet-pepetan makanya merem gitu ya. Nah, jadi bertengkar terus. Yang satu beli kulkas, yang satu maunya belinya TV. Yang satu beli TV, satu lagi mau beli mobil. Satu beli mobil nggak ada duit, gosipin. Wah pokoknya kacau deh. Suatu ketika di rumah mereka itu kebanjiran, banjir. Dan kemudian Mak Ipah dan Mak Onah ini kampungnya kebanjiran dievakuasi. Mak Ipah terus berdoa, Tuhan tolong selamatkan saya. Saya ini orang yang selalu berdoa dan setiap kali selalu ingat kepadamu. Selamatkanlah saya. Lalu kemudian betul ada tim penyelamat di situ, perahu karet. Tetapi di situ ada yang namanya Mak Onah di perahu karet itu. Lalu Mak Onah dengan walaupun musuh bebuyutan dia dengan tulus, ayo Ipah kita nanti tenggelam, naik sudah. Tidak, saya tidak mau naik dengan kamu. Saya sudah berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan perahu karet yang lain. Wah,
langsung dia terus berjalan terus. Sampai akhirnya tidak ada, akhirnya Pak Ipah bertemu dengan malaikat karena tenggelam di surga. Lalu dia protes dan komplain, saya sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang saya minta? Di mana Tuhan? Lalu kemudian malaikat dengan santai menjawab, Tuhan sudah memberikan, itu ma'onah itu sudah mengajak kamu, itu perahu karet yang Tuhan berikan. Kenapa kamu tidak mau ikut? Kenapa kamu tidak mau masuk? Nah, kalau kamu tidak mau masuk, ya sudah, akhirnya bertemu dengan saya di sini. Saudara-saudari, kecil kira-kira singkat ya. Itu cerita fiktif ya. Kalau ada yang kebetulan itu hanya di sinetron. Nah, cerita yang fiktif ini mau menunjukkan bahwa orang kadang-kadang melihat Tuhan itu menginginkan sesuai dengan kehendaknya. Bukan melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan pun ada dalam musuh, ada dalam orang yang membenci. Gambaran Tuhan tidak bisa dikonsep menurut diri kita sendiri. Kehadirannya tidak bisa dikonsep menurut kata kita sendiri. Jangankan kita, ternyata Yohanes Pembaptis pun juga sama. Coba saudara-saudari perhatikan baik-baik. Kalau kita dengar dalam bacaan Injil ini disampaikan dengan sangat jelas, yaitu sekali peristiwa Yohanes Pembaptis berada di penjara, mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Dia pun bingung, dia pun bertanya-tanya, dia pun ragu, apalagi kita. Dia pun gagal mendeskripsikan Tuhan Mesias itu yang datang hadir nyata seperti apa, apalagi kita. Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat mendalam. Kehadiran Tuhan yang kita rasakan, yang datang, yang membuat kita bersuka cita itu seperti apa? Maka ketika para murid-murid Yohanes menanyakan itu, Yesus memberikan kata kuncinya. Dia ingatkan kembali tentang yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dalam bacaan pertama itu, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah Allahmu yang akan datang membawa pembalasan dan ganjaran. Pada waktu itu mata orang buta dicelikan, telinga orang tuli dibuka, orang lumpuh melompat seperti rusa, orang yang mulutnya bisu bersorak-sorai. Apa yang disampaikan Yesus kepada muridnya? Pergilah, katakanlah kepada Yohanes, yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Lah itu tandanya. Kenapa Yohanes tidak bisa menangkap ini? Karena pemikiran dan persepsinya yang ada digambarkan dirinya sendiri, yaitu apa? Mesias datang sebagai tunggul Isai, keturunan Daud yang menjadi raja yang bisa membebaskan. Bahkan dalam khotbahnya pada waktu di padang gurun, dia akan datang dengan api dan membaptis dengan api dan menghakimi yang jahat disingkirkan. Tetapi tanda-tanda itu belum ada pada Yesus pada waktu itu. Jadi Yohanes bingung karena melihat gambarannya sendiri seperti itu. Maka disampaikan gambaran yang menurut kehendaknya Tuhan. Baru Yohanes paham, oh inilah dia. Nah saudara-saudari, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Oh inilah dia. Kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang mungkin masih bersedih, mungkin masih kecewa dengan harapan yang belum terkabul, mungkin Tuhan rasanya masih jauh. Nah, jangan-jangan kita memiliki pemikiran dan konsep seperti diri kita sendiri dan tidak melihat karya Tuhan yang dekat-dekat dengan kita. Kata kuncinya, yang jelek menjadi baik, yang buruk menjadi baik, yang buta menjadi melihat, yang sakit menjadi sembuh, yang tadinya tidak berjalan bisa berjalan. Ini ada yang buruk menjadi baik. Bukankah 3 tahun ini yang sudah kita lewati, yang dulu kita tidak bisa kemana-mana, di rumah saja mencengkam, misa online, pulsanya habis dan sebagainya, macam-macam kesulitannya. Sekarang bisa jalan-jalan ke sana ke sini, ya, bahkan juga bisa pergi ke sana, bisa ikut misa dan sebagainya. Bukankah yang dulu buruk menjadi baik? Itulah tanda kehadiran Tuhan yang menjadi nyata dan kita sadari. Maka tugas kita
di Minggu Gaudete ini, Minggu Sukacita, Minggu Bergembira, temukan apa yang telah karya Tuhan lakukan yang baik, yang kita rasakan, yang kita alami. Itulah yang membuat kita gembira dan bersukacita. Saya kasih contoh, Saya baru pulang dari Papua ketika diajak Bapak Uskup kemarin menengok kembali karya misi yang dulu pernah kami jalankan di sana dengan para pastor di sana. Dulu saya masih ingat 10 tahun yang lalu kira-kira mengajar anak-anak itu, anak-anak yang usianya itu sudah SD, SMP itu malam-malam belajar membaca. Mereka bawa obor semangat ke pastoran, diterangi dengan obor membaca, belajar membaca. Saya mulai dengan A, I, U, E, O, begitu terus. Mereka susah mengikuti, kira bisa-bisa A, I, U, E, O, ditambah-tambahin A, I, U, E, O, A gitu, A, I, U, A begitu. Begitu terus, sebulan enggak apal-apal, cuman A, I, U, E, O doang. Alfabet saya ajarin 3 bulan, enggak hafal-hafal, salah terus. Sampai akhirnya saya frustasi juga. Setahun baru bisa ada yang mengeja. B-aba, B-ubu, dibacanya babi. Waduh. P-apa, L-ulu, martelu. Waduh. Wah ini gagal ini saya nih. Gak bisa ini saya ngajar begini nih. Waduh, jadi guru ternyata susah juga. Ya, ngajarin A, I, U, E, O. Terus ya, begitu terus ya. Udah minta diajar itu kadang-kadang mereka dikasih biskuitnya diambil, pergi pulang ke rumah gak balik lagi. Kadang-kadang sudah kumpul gitu, saya ke belakang sebentar, hilang semuanya, ngumpet di semak-semak. Waduh, susah ya, frustasi. Ternyata beberapa tahun ketika diajar terus-menerus, saya kembali lagi kemarin, anak yang ada di situ ternyata ada yang menjadi kepala kampung. Artinya dia bisa baca dan tulis. Nggak seperti di sini mungkin yang harus ada S1, S2. Di sana yang penting bisa baca dan tulis. Dan anak ini bisa baca dan tulis dan menjadi MC. Wah, mengantar, membaca. Ini anak yang susah kemarin itu, yang bandel itu, yang biskuitnya suka saya diambil dan gak kembali lagi. Ternyata dia bisa baca. Yang tadinya tidak bisa membaca. Saya senang sekali pulang ke sana, dia menjadi kepala kampung dan bisa membaca. Walaupun 3 tahun gak bisa-bisa dan terus dia latih akhirnya bisa. Saya merasa itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Karya Tuhan yang tidak bisa membaca menjadi bisa baca. Itulah karya Tuhan. Saya temukan karya Tuhan di situ. Nah sekarang persoalannya, di mana karya Tuhan dalam diri saudara-saudari yang saudara-saudari temukan. Semoga di Minggu Gaudete ini saudara-saudari menemukan Tuhan yang hadir, yang dekat, yang berkarya di dekat kita. Dan juga seperti yang disampaikan Yesus, ternyata karya Tuhan, tanda Tuhan itu ada pada Yohanes yang mendahului Tuhan untuk menyiapkannya. Jangan-jangan kita juga dan pasti diminta untuk menjadi tanda karya yang baik untuk kehadiran Tuhan. Kalau tadi saya pakai baju pink, anak-anak ihi pinky itu udah tersenyum, maka ini menjadi tanda tersenyum ini kehadiran Tuhan membuat mereka tersenyum. Maka saudara-saudari, apa yang bisa kita lihat karya Tuhan di sekitar kita dan apa yang bisa kita lakukan supaya tanda kehadiran Tuhan dirasakan oleh orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin.